Sahabat Maksi, jumpa lagi nih bersama saya Safira di Maksi Sawit TV. Nah Sahabat Maksi, tidak bosan nih hari ini Safira masih berada di Riau, tentunya untuk membahas tuntas tentang sawit yang ada di Indonesia. Nah saat ini kita sudah bersama dengan tokoh lainnya nih yang terjun juga di dunia sawit ini, yang merupakan seorang petani di Riau. Nah, beliau adalah Bapak Ferry. Kita akan bertanya-tanya nih Sahabat Maksi tentang bagaimana sih perjalanan panjang beliau selama melanglang buana nih di persawitan Indonesia ini. Oke, kita sapa ya Sahabat Maksi. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Nah, selamat pagi. Oke nih Sahabat Maksi, luar biasa banget. Aku pertama kali lihat Pak Ferry langsung salah fokus nih sama baju Bapak, kayak sawit banget nih Pak. Ya. Luar biasa nih Pak Ferry ini ya Sahabat Maksi. Oke Bapak, Sahabat Maksi dan Safira juga penasaran banget nih Pak. Seperti apa sih Pak awal mula ceritanya gitu, kisahnya Bapak terjun ke sawit ini nih Pak? Ya, awal mulanya itu saya merupakan tamatan sarjana teknik ya dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan pabrik sawit ya. Saya bekerja di situ selama 10 tahun. Dan kemudian saya itu berhubungan banyak ya dengan pekebun-pekebun sawit di dalam pabrik gitu, banyak bersosialisasi, kemudian tertarik untuk ikut juga berkebun sawit gitu. Jadi selama berkebun sawit itu saya rasakan ya dampaknya untuk perekonomian keluarga ya cukup lumayan gitu. Jadi sehingga saya memutuskan untuk pensiun dini di 10 tahun kerja, kemudian memutuskan diri untuk bertani sawit gitu. Kemudian setelah saya bertani sawit, ikut dalam asosiasi petani kelapa sawit Apkasindo. Kemudian maju lagi selangkah lagi, di asosiasi saya berkenalan dengan para peneliti yang meneliti tentang bioteknologi dalam perkebunan yang sustainable. Jadi setelah berkenalan bahwa saya tertarik sekali untuk mendalami bioteknologi, bagaimana berkebun tetapi itu melestarikan lingkungan hidup juga. Akhirnya saya mengambil kuliah strata 2 atau S2 di Universitas Riau Ilmu Lingkungan. Jadi saya mau sawit Riau itu produksinya baik, untuk perekonomian rakyat Indonesia bisa terdongkrak, kemudian lingkungan juga kita selamatkan. Jadi itulah saya akhirnya berkecimpung untuk mengkampanyekan ke petani-petani sawit yang lain yang di Riau ini agar merawat sawitnya dengan produktivitas yang baik, terhindar dari hama penyakit, dan lebih ramah lingkungan. Nah itu dia Mbak. Oke, berarti berangkat dari ini ya Pak, seperti wah saya tertarik gitu dengan sawit ini gitu ya Pak ya. Tadi menarik sekali nih kisahnya Bapak berawal dari lulusan teknik ya Pak, kemudian akhirnya memutuskan untuk berilmu kembali khususnya di ilmu lingkungan begitu ya Pak ya. Bapak juga berarti memang memperhatikan bagaimana ini bisa berkelanjutan gitu ya Pak. Iya. Oke, luar biasa sekali nih Sahabat Maksi kisahnya Bapak Ferry ini. Nah, kemudian Bapak, saya dan Sahabat Maksi mau tanya lagi nih Pak. Tadi itu di antara waktu 10 tahun lebih Bapak membina sawit ini, apa sih Pak kisah unik gitu Pak? Atau mungkin suka dukanya Bapak ketika Bapak mengurusi sawit ini gitu Pak? Ya, kalau kisah suka dukanya itu barangkali masalah yang pertama itu fluktuasi harga sawit ya. Itu kan sering naik turun gitu. Kemudian ada pula blokade, mungkin dari negara tujuan kita mengekspor itu kadang-kadang ya kita agak sedikit dihambat gitu kan, tidak bisa menjual gitu. Kemudian harga sawit kami itu anjlok gitu. Kemudian ya terdampak kepada perekonomian masyarakat petani sawit juga ya gitu. Jadi akhirnya kalau harga jatuh kan penghasilan jatuh gitu. Dan di kala saat yang itu terdampak pula kepada harga pupuk yang naik gitu. Wah, tadi kami bertimpa-timpa nih beban dari yang dirasakan petani sawit tadi. Mungkin itu yang kendala yang kami hadapi yang berat ya gitu. Kemudian inilah kami sedang menggagas untuk kemandirian secara secara pemupukan gitu kan. Kemudian menggagas masalah produksi industri hilir yang sustainable gitu, agar bisa mungkin ya diterima di pasaran internasional, itu dia.
Oke, artinya kalau dukanya lebih kepada fluktuasi harga ya Pak ya. Kalau sukanya mungkin nih Pak, tadi kan Bapak sempat mention juga ini sangat membantu perekonomian gitu Pak. Nah, Iya. berarti sukanya salah satunya ada di unsur perekonomian. Bagaimana tuh Pak? Bisa diceritakan kembali mungkin Pak? Ya kalau sukanya itu di sawit ini lebih apa ya, lebih stabil dia dalam sistem apa namanya ya, profitable-nya gitu. Oke. Istilahnya kita sudah ada penampung yang jelas gitu kan, ada penerima produk kita sudah jelas gitu. Kita tidak perlu lagi mencari pasar ya menjual TBS kita. Kita langsung aja kita sudah ada yang mengambil gitu untuk mengangkut ke pabrik gitu. Kita hanya mikirkan bagaimana cara meningkatkan produksi aja gitu. Budidaya gitu. Nah, itu aja sebenarnya yang sukanya. Kemudian secara umum memang sawit ini banyak sekali ya dibutuhkan dalam kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau saya rasa sawit tetap dibutuhkan sama manusia, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita menggunakan sawit. Ya. Dan saya sangat yakin itu sangat prospek sekali ini sawit ini gitu, nggak mungkin ditinggalkan ini, mulai dari sabun, ya kan, kamar mandi, odol, ya kan, sampo, kemudian kita nanti beranjak habis mandi kita mau makan, minyak makan, kan gitu, bumbu-bumbu semua. Nah, kemudian kita mau berangkat ke tempat kerja, kita menggunakan biodiesel dari sawit juga gitu. Nah, sekarang sangat tidak bisa dipisahkan gitu dari sawit Betul. ini kehidupan kita gitu. Kita apa mungkin nggak mandi kan gitu dengan nggak menggunakan sabun, Iya, rasanya ya kok udah risih kali kita kalau satu hari nggak mandi pakai sabun gitu. Betul Jadi banget Pak. saya yakin ini akan sangat prospek, makanya ya saya akan serius di bidang perkelapa sawitan itu. Oke, luar biasa sekali Pak Ya. Ferry. Setuju sih saya dengan statement terakhir Bapak. Karena memang nih, apalagi saya Pak ibaratnya yang hanya sebagai konsumen aja nih, turut merasakan ibaratnya sawit ini dari mulai akar, batang, daun gitu ya Pak. Semuanya tuh bernilai jual dan bernilai guna gitu ya Pak ya. Nah, bener banget nih sahabat Maksi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Nah, mungkin aku dan sahabat Maksi juga tadi sempat mention kan Bapak tentang sustainable dari si sawit ini ya Pak ya. Terus juga di pakaiannya Bapak udah ada sawit Indonesia more sustainable gitu. Itu keren banget nih sahabat Maksi. Nah, upaya Bapak sendiri dan mungkin harapan Bapak untuk sustainability dari si sawit ini ke depannya seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa diberikan pesannya untuk petani-petani yang ada di luar sana juga Pak. Di luar dari Riau ini mungkin Pak. Ini pertanyaan yang sulit nih. Karena membutuhkan komitmen juga ini. Yeah. Jadi sebenarnya sustainable itu apa yang dikatakan sustainable itu kan berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu artinya kebun sawit kita ini kita akan mewariskan kepada anak cucu kita gitu. Jadi bagaimana kita mewariskannya tentu yang baik-baik kan. Jadi yang bagaimana kita menjaga tanah sebagai media tanam kita petani kan kita harus menjaga tanah. Bahwa di tanah itu ada ekosistem yang sebenarnya nggak terlihat mata. Di sana ada mikroba dan sebenarnya unsur-unsur organik, lembula maupun makhluk-makhluk yang lain lah gitu. Nah itu harus kita jaga. Jangan kita istilahnya kita mematikan satu jenis gitu, sehingga yang lain jadi overpopulasi karena di bawah ada rantai makanan. Jadi kalau sudah putus rantai makanannya satu overpopulasi, maka sawit kita akan terganggu kena hama penyakit gitu. Jadi hama penyakit itu berawal dari ketidakseimbangan lingkungan sebenarnya. Kalau kita menjaga lingkungan, maka sawit kita sehat, itu produksinya pun akan tinggi. Mungkin itu yang mau saya kampanyekan gitu. Jadi bukan hanya kita produksi sesaat aja buahnya tonase sekian, enggak. Tapi kita bagaimana sampai dia 100 tahun dia tetap sustain gitu, tetap stabil gitu, tanah terawat, airnya teririgasi dengan baik gitu. Nah, sawit kita sehat, tidak ada hama penyakit. Nah, itu dia Mbak yang mau saya. Oke, artinya harus ada komitmen serta kerjasama ya Pak antara satu sama lain antara para petani yang ada di Indonesia ini ya Pak ya. Iya, harus berkomitmen. Ya, mungkin kunci dari sustainability itu yaitu tadi ya Pak, komitmen dan juga kerjasama gitu. Iya. Apa saja sih Pak langkah-langkah atau bentuk implementasi secara teknis yang sudah dilakukan oleh petani-petani yang ada di Riau ini nih Pak? Ya. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan di Riau itu, yang pertama itu dari penangkaran benih ya.
dari penangkaran benih kami sudah memulai untuk melakukan teknologi organik ya, yang ramah lingkungan. Yang pertama kami pakai biofungisida yang alami gitu. Jadi kalau ada hama penyakit, kemudian hama penyakit itu kita tanggulangi dengan secara sistemik dengan mencari musuh alaminya gitu. Jadi kalau ada rantai makanan yang Curvularia ini ada, misalnya kita kasih musuh alaminya itu Trichoderma. Si Trichodermanya tadi akan mengendalikan ya, bukan membunuh, mengendalikan Curvularianya tidak sampai mengganggu si tanamannya gitu. Kemudian Trichodermanya juga sebagai probiotik juga untuk membantu menyuburkan tanamannya karena dia merupakan pengurai organik ya, akan menciptakan NPK alami untuk si tanamannya tadi supaya lebih subur gitu. Jadi kita bisa mengurangi dosis kimia yang berlebihan gitu, kita kurangi jadi dosisnya ya 50% aja gitu. Nah, kemudian berangkat dari bibitan, kemudian kita di sana ada biofungisida, kemudian nanti setelah kita melakukan replanting kita bioinsektisidanya kita menggunakan itu jamur metarhizium sebagai musuh alami dari hama kumbang tanduk, karena hama kumbang tanduk ini akan memakan dari sawit tanaman mudanya tadi gitu. Jadi kita menggunakan musuh alami juga, jamur metarhizium tadi menginfeksi serangga, larva serangga tadi, kemudian larva serangga tidak berubah menjadi kumbang sehingga tidak menggigit si sawit tadi gitu. Juga metarhizium ini tidak mengganggu ke tanaman gitu. Jadi kemudian kepada biofertilizernya juga kita menggunakan mikroba-mikroba yang alami gitu, yang memang itu ada di hutan gitu, sehingga kita menggunakan mikroba-mikroba ini ke kebun sawit kita. Contohnya seperti Trichoderma untuk pengurai organik, Aspergillus itu untuk pengurai fosfat, kemudian penambat K, kemudian bakteri Azotobacter, Nitrobacter itu untuk menambat nitrogen. Kemudian banyak lagi lah bakteri-bakteri yang ada di pusat penelitian perkebunan kita di Riset Perkebunan Nasional itu yang bisa menciptakan pupuk NPK alami. Nah gitu. Jadi memang dari sisi tanahnya itu kita rantai makanannya kita lengkapin. Kalau rantai makanannya kita lengkapin, maka hasil dari metabolismenya tadi menguntungkan kepada tanaman kita. Ya kalau kita lihat di hutan nggak ada pupuk NPK subur-subur pohonnya gitu. Jadi kita mau yang sawit kita ini ya memang tidak mengedepankan kepada tingginya produksi, tetapi mengedepankan untuk perawatan tanah. Karena nanti kita mau pakai tanah ini untuk ya mungkin kalau bisa ya sampai anak cucu cicit kan gitu. Nah, juga masih tetap bisa menjadi topangan keluarga gitu Mbak ya. Oke, jadi memang yang di-highlight oleh Pak petani yang ada di Riau itu tentang bagaimana kita menjaga tanahnya ya Pak, bukan hanya tentang tingginya produktivitas dari sawit itu sendiri. Gitu. Luar biasa sekali, berarti sudah mempertimbangkan banyak sekali aspek ya Pak ya. Yeah. Nah kalau untuk tadi kan saya sempat dengar nih Pak, ada NPK alami, kemudian juga biofungisida, bioinsektisida ya Pak ya. Nah sudah ada produk tersendiri belum Pak yang dihasilkan mungkin oleh petani-petani di Riau atau yang sudah dipakai gitu Pak, misalnya di petani yang ada di Riau ini gitu Pak? Ya kalau produksinya belum ya, karena kan ini memproduksi mikroba itu memang harus di laboratorium, harus steril ya. Jadi kita menggunakan riset dari risetnya negara aja gitu. Kan sudah ada negara membiayain sebuah riset. Jadi hasil risetnya itu membuat sebuah produk. Produknya itulah yang kami gunakan untuk di masyarakat gitu. Contoh yang tadi itu Greenigi untuk Trichoderma, Miza Plus itu jamur mycorrhiza. Kemudian bakteri-bakteri lain itu seperti Pseudomonas, kemudian Serratia dan bakteri-bakteri yang lain yang bisa menguntungkan lah untuk si tanaman tadi. Nah, gitu kita hanya mendukung untuk kita pakai pupuk alami lah, misalnya kita pakai kotoran hewan hasil dari peliharaan ternak gitu kita gunakan, kita aplikasikan, kemudian kita aplikasikan mikroba, kemudian itu akan berguna untuk pupuk NPK alami tadi. Oke, baik Pak. Saya rasa sudah cukup kompleks nih Pak bagaimana penanganannya di Riau ini ya Pak. Semoga bisa mencontoh juga nih bagi para petani yang ada di luar Riau supaya bisa melihat bagaimana tadi rangkaian panjangnya dari usaha yang dilakukan oleh petani-petani di Riau.
Nah, kemudian Bapak nih tadi luar biasa sekali jawabannya ya Pak. Nah, kalau misalnya aku dan sahabat Maksi minta satu kata untuk sawit, kira-kira apa nih Pak? Satu kata ya. Ya, baik, sawit baik lah gitu. Sawit baik gitu ya. Oke, luar biasa sahabat Maksi. Nah, betul banget nih apa kata Pak Ferry, sawit baik. Nah, dalam rangka untuk menjaga juga sustainability dari sawit ini, tentunya perlu ada peran dari seluruh petani yang ada di Indonesia, termasuk juga generasi muda ya Pak ya. Iya, benar. Nah, untuk itu sahabat Maksi jangan lupa untuk saksikan terus konten-konten kita di episode-episode selanjutnya. Karena akan ada banyak sekali fakta-fakta menarik lagi dan juga orang-orang berjasa seperti Pak Ferry ini yang akan kita wawancarai untuk tentunya kita peroleh insight baru dari beliau-beliau yang luar biasa ini. Nah, saya Safira, demikianlah episode kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mungkin boleh Pak sekali lagi sawit baik gitu. Sawit baik.